Bayiku Celia waktu itu pakaiannya dilepas, dia hanya pakai popok dan juga pakai kacamata anti radiasi. Nah, di sana dia sendirian. Aku nggak tega sih waktu itu dia dimasukin sendiri, dia nangis-nangis. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku Sung Lin Lin. Hari ini aku mau sharing tentang penyakit kuning yang pernah menyerang bayiku Celia. Di video kali ini masih ada hubungannya dengan sharingan aku yang sebelumnya yang tentang crossfoot. Teman-teman silahkan dicek videonya ya. Pokoknya teman-teman googling sendiri, cari tahu tentang penyakit kuning ini. Yang jelas di video aku hanya mau sharing pengalaman yang pernah aku alami yang terjadi pada bayiku Celia. Mengenang kisah aku lahiran, aku tuh lahiran secara sito atau mendadak dan cara sesar. Setelah Celia keluar 10:01 malam, dia nangis itu sekitar 10:05 malam. Kebesokan paginya bayiku dibawa ke aku. Bayiku tuh anteng, tenang banget gitu kan. Itu tuh belum disusuin dari jam 10 malam sampai sekitar jam 10 pagi. Artinya udah 12 jam ya. Dia belum minum cairan apapun. Ditambah lagi rumah sakit tempat aku melahirkan itu sangat-sangat mendukung ASI. Nah, perawatnya datang bilang, ibu disusuin setiap 2-3 jam sekali ya. Oke, sementara suamiku, ayo tidur, katanya kan kamu tuh belum istirahat sama sekali. Memang sih pagi harinya waktu aku sebelum lahiran, teman-temanku datang kasih surprise ke rumah, masakin aku makan. Sampai siang baru mereka pulang. Terus karena kondisi capek, suamiku minta aku untuk tidur. Ya udah tiduran. Tapi ternyata nggak bisa seenak itu tidur. Dan di keesokan paginya si perawatnya sekitar jam 5 pagi ambil bayiku, kemudian dia bawa untuk mandiin dan check up ke dokter anak. Kemudian dia bawa balik lagi ke aku. Dia bilang, "Bu, ini bayinya agak kuning ya." Hah? Kuning? Apa itu kuning? Aku juga nggak ngerti gitu kan. Lahiran sesar itu kan rawat inapnya 4 hari ya di rumah sakit. Nah, hari kelima malam harinya sekitar jam 7 malam, dokter minta aku untuk check up kembali bayiku. Ya udah, aku tanya nih sama dokternya juga nggak perhatikan. Jadi teman-teman sebagai ibu, kita benar-benar harus jeli dan teliti untuk mencari tahu tentang perkembangan anak kita. Karena dokter itu kan banyak pasien yang mungkin dia juga sibuk, kurang perhatian. Makanya kita harus yang lebih aktif gitu. Untungnya waktu itu aku bertanya, "Dokter, ini kata perawatnya agak kuning ya dokter. Ini kuning nggak sih?" Dibilang sih ya dari mukanya kuning ya. Aku bener-bener nggak bisa ngebedain kuning sama enggak waktu itu. Setelah lihat fotonya baru aku bisa ngebedain kalau bayiku itu ternyata memang kuning. Nah, dokter anak aku minta aku untuk cek darah. Nah, darah bayiku dicek kan, diambil darah, bilirubinnya tuh 12. Saat itu juga aku tanya dokternya, "Gimana ini dokter?" Dia bilang harus fototerapi katanya kan. "Hah? Sekarang? Lagi?" Aku bilang gitu. "Iya," katanya. "Aduh, berapa lama nih dokter?" 24 jam. Terus akunya gimana dokter? Ibu pulang aja ke rumah katanya kan, atau kalau enggak nginap aja di sini. Ya udah, akhirnya aku ambil kamar rawat inap, aku bayar kamar rawat inapnya dan aku nginap di situ. Cuman aku nggak boleh temenin bayiku kecuali saat aku ngantarin ASI perahu. Nah, jadi bayiku itu bilirubinnya saat itu 12 ya. Penyakit kuning itu kan karena kadar bilirubinnya tinggi. Normalnya kadar bilirubin itu adalah 10 mg. Itu kata dokter aku. Dan berhubung di akhir bulan Agustus menuju September saat itu benar-benar nggak ada matahari, cuacanya redup, mendung, berasap, berkabut asap. Jadi aku mutusin untuk di fototerapi atau di sinar biru di dalam inkubator. Jadi apa sih yang dilakukan bayi pada saat itu? Pakaiannya dilepas, dia hanya pakai popok dan juga pakai kacamata anti radiasi. Nah, di sana dia sendirian. Aku nggak tega sih waktu itu dia dimasukin sendiri, dia nangis-nangis. Iya, baby, Celi nggak apa-apa, nggak apa-apa ya nak. Mimi susu dulu, lapar ya, tunggu ya. Cisca lagi bikinin ya. Besok aja ya, nggak apa-apa ya. Iya sayang. Minum susu ha.
Popok san. Popok. Iya, nggak apa-apa. Oh, iya. Udah, kue. Ini mami. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak kuning lagi ya. Ya, papi sayang. Iya. Oh. Oh, mau kyo. Iya. Iya, nggak apa-apa, mami di sini. Ya. Lalu habis itu dia tenang sih karena disusuin, jadi dia minum susu formula dan juga ASI perahan yang semampunya aku hasilkan. Tukang tidur kata Ncusnya. Tukang mimik cucu. Jadi si fototerapi ini tadi tuh membuat bayi merasa hangat di dalam inkubator itu sehingga dia selalu keringatan, lalu pipis. Pokoknya bikin dia banyak minum, banyak pup, banyak pipis. Itu yang bikin kadar kuningnya tuh keluar dari urinnya atau dari keringatnya. Makanya kenapa Celia tadinya dia minumnya dari 30 ml meningkat jadi 60 ml. Saat itu untungnya aku ngambil tindakannya cepat. Pokoknya aku tuh nurut apa kata dokter. Jadi dokter bilang rawat inap ya rawat inap, meskipun aku nggak bawa persiapan sama sekali. Kemudian fototerapi deh. Dan kadar bilirubin ini ternyata agak berbahaya juga teman-teman kalau dibiarin. Karena aku pernah dengar cerita ada anak bayi yang baru lahir, kemudian dia terkena penyakit kuning dan lama ditangani, akhirnya bilirubinnya tinggi dan harus dirawat inap selama 2 minggu. Itu sendirian dan terpisah dari ibu, itu aku nggak bisa ngebayangin sih. Makanya aku ikut kata dokter, dia bilang 24 jam ya udah. Aku bilang pasti ke dokter 24 jam itu bisa cepat pulang. Dia bilang belum tentu, kita lihat aja nanti. Tapi aku udah berdoa, aku berharap bilirubinnya turun ke normal sehingga bisa bawa dia pulang ke rumah gitu kan. Baru juga nginep semalam di rumah, balik lagi ke rumah sakit. Itu nggak banget gitu. Akhirnya setelah 24 jam di hari ke-6, dia kan masuk hari ke-5 jam 7 malam. Hari ke-6 jam 7 malamnya begitu dicek, puji Tuhan bilirubinnya udah normal, udah jadi 10 dan dia udah boleh pulang ke rumah. Nah, aku juga punya teman yang kebetulan dia juga baru sama-sama melahirkan. Saat itu bilirubin anaknya itu 15 dan dia harus di fototerapi selama 3 hari. Ternyata kadar bilirubinnya hanya selisih 3 mg aja nih dari anak aku Celia. Itu fototerapinya sampai selama 3 hari. Kalau misalnya teman-teman melihat bayi teman-teman kuning, lebih baik sih di fototerapi ya. Kalau misalnya nggak membebani banyak biaya. Aku waktu itu karena aku pakai BPJS, makanya bayiku juga digratisin jadi dia di fototerapi itu tanpa bayar sama sekali. Hanya bayar kacamata anti radiasinya itu aja yang aku bayar waktu itu. Kalau nggak salah sekitar 75 ribuan. Nah, kadar bilirubin tinggi ini tadi salah satunya bisa jadi kurang minum, kurang asupan cairan, kurang ASI, ataupun kurang susu formula. Kalau bayi baru lahir, kekurangan cairan di tubuhnya, dia bisa jadi kuning nih teman-teman. Jadi jangan biarin bayi teman-teman kuning ya. Karena waktu itu aku juga dalam kondisi yang agak shock setelah melahirkan, membuat aku nggak benar-benar fokus dan betapa pentingnya menyusui bayi setiap 2-3 jam sekali. Nah, kalau bayi baru lahir kan cenderung tidur ya. Kalau dia tidur ya bangunin untuk disusuin. Biasanya pasti nyusu kok. Terus aku juga cari informasi dari browsing-browsing ya. Ternyata penyakit kuning itu bukan salah satunya karena kurang minum juga, tapi bisa jadi karena golongan darah. Jadi ada golongan darah yang berlawanan. Aku nggak ingat apa itu, teman-teman boleh searching sendiri. Yang jelas aku golongan darahku O, anak aku ikut papanya A. Jadi karena O dan A itu bentrok akhirnya kuning. Ini juga terjadi sama temanku. Dia golongan darahnya O, anaknya ikut suaminya A. Akhirnya dia juga jadi kuning. Bisa jadi sih ini karena golongan darah ibu yang berlawanan dengan anak. Akhirnya anak tuh jadi kuning.
Tapi salah satu pencegahannya teman-teman harus susuin bayi teman-teman sesering mungkin. Kalau baru lahiran tuh janganlah ngeluh capek, yang pasti demi anak. Kalau dulu sih bukan aku karena capek, tapi karena aku nggak ngerti aja. Suamiku suruh tidur. Memang karena aku kan efek shock juga ya, karena harus lahiran secara sesar dan mendadak di luar ekspektasi aku dan di luar kemauan aku. Yang nggak ku harapkan itu harus terjadi kayak gitu. Oke, sekian sharingan dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.